Hai, perkenalkan nama saya Putri Semiri dari SD Negeri 050596 Kota Parit, CGP Angkatan 9. Yang saya hormati Ibu Herta Syalagan SPD MM sebagai fasilitator dan Bapak Surya Atmaja SPD sebagai pengajar praktik. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Alur Merdeka. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2.3 telah selesai. Pada minggu pertama, CGP mulai dengan materi baru pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sistem pembelajaran masih sama menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka. Model refleksi DEA. D. Description. E. Examination. A. Articulation of Learning. Model ini dikembangkan oleh ASH dan Claassen 2003. Description. Pada tanggal 1 Februari 2024, kami telah memasuki modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk mulai mempelajari materi di modul ini, kami mengerjakan pretest. Setelah mengerjakan pretest, kami mulai alur pembelajaran di modul ini dengan aktivitas mulai dari diri, di mana kami melakukan refleksi bagaimana sikap pengambilan keputusan yang dilaksanakan selama ini jika dihadapkan dengan kasus dilema etika. Setelah melalui alur mulai dari diri, kami melanjutkan dengan alur eksplorasi konsep. Pada alur ini, kami mempelajari konsep materi mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan studi kasus. Selanjutnya, kami disuguhkan sebuah kasus untuk kemudian kami analisa dan didiskusikan bersama CGP lain menggunakan 9 langkah pengujian agar menghasilkan sebuah keputusan yang tepat. Pada ruang diskusi, kami bisa saling memberikan tanggapan untuk analisa CGP lain. Kami memulai memasuki alur ruang kolaborasi pada tanggal 6 sampai 7 Februari 2024. Di alur ini, kami dibagi menjadi 3 kelompok untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika yang real terjadi. Analisa kasus yang telah kami diskusikan, kemudian dipresentasikan pada sesi ruang kolaborasi kedua. Kegiatan berikutnya yaitu demonstrasi kontekstual.
yaitu kami ditugaskan untuk mewawancarai 3 pimpinan sekolah untuk menanyakan terkait penyelesaian kasus dilema etika yang pernah ditemui, untuk kemudian kami analisis. Selanjutnya, pada tanggal 13 Februari 2024, kami memasuki sesi elaborasi pemahaman, dipandu oleh instruktur yang memperkuat pemahaman hasil tentang langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Sebagai tagihan tugas berikutnya, kami mengerjakan tugas koneksi antar materi dengan mengaitkan modul 3.1 dengan modul sebelumnya, terutama pada modul 1.1 Filosofi KHD, modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional, dan 2.3 Coaching. Lalu terakhir, aksi nyata. Kami tidak diwajibkan melaporkannya di LMS, namun refleksi penerapannya bisa didiskusikan dengan rekan CGP lain. Examination. Setelah mempelajari modul 3.1 selama 2 minggu, banyak hal yang sudah saya dapatkan. Saya lebih memahami perbedaan antara di mana etika dengan rujukan moral. Perbedaan mendasar mengenai dilema etika dengan rujukan moral adalah pada latar belakang kasusnya. Jika dilema etika, maka kasus tersebut disimpulkan dilema antara benar lawan benar, sedangkan rujukan moral adalah benar lawan salah. Dalam pengambilan keputusan berupa dilema etika, kami pernah menganalisis kasus tersebut terlebih dahulu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengambilan keputusan. Articulation of Learning. Melalui pembelajaran modul 3.1, banyak hal yang saya dapatkan ke semua alur. Sangat bermakna bagi saya untuk lebih memahami bagaimana cara untuk pengambilan keputusan dan saya terapkan ke depannya sebagai pemimpin pembelajaran. Di antaranya pada alur demonstrasi kontekstual. Saya mendengar pengalaman para pemimpin yang telah saya wawancarai terkait pengalaman mereka dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Pada alur elaborasi, pemahaman kami semakin kuat mengenai teori pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dilanjut dengan koneksi antar materi, di mana dalam mengambil keputusan harus memperhatikan KSE dan kemampuan coaching kita. Articulation of Learning. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang sudah saya dapatkan, saya akan mulai menerapkannya apabila saya dihadapkan dengan situasi dilema etika suatu saat nanti. Kemudian, untuk waktu dekat, saya akan membagikan ilmu saya peroleh kepada rekan sejawat. Tujuannya agar suatu saat jika menemui permasalahan dilema etika, kami dapat menyelesaikannya secara bijaksana melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang kami ambil
dapat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dapat dipertanggungjawabkan, yang kesemuanya itu berpihak pada murid. Demikianlah jurnal Dwi Mingguan saya, modul 3.1. Thank you. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.